Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Melanjutkan pembahasan usulul fikhi al-qismu al-ahkamus syar'iyyah. Kemarin kita telah menjelaskan tentang al-wajibu. Apa perbedaan antara fardu kifayah dengan fardu ain? Ada yang tahu? Nah, dilihat kepada perbuatan yang mencukupi. Kalau fardu ain, ya dilihat kepada orang per orangnya. Kalau wajib mubham, apa yang dimaksud dengan wajib mubham? Iya. Kalau wajib muayyan, apa maksudnya? Nah, yang sudah ditentukan dan tidak boleh yang lainnya menggantikannya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Hukum yang kedua adalah an-nadmu awil mustahab. An-nadbu lugatan ad-du'a'u ilal fi'li. Nadab secara bahasa itu adalah mengajak kepada perbuatan. Secara istilahan ma amara bihi syari'u amron ghairu jazimin. Ini yang membedakan antara wajib. Kalau mustahab atau sunnah atau nadab sama-sama diperintahkan. Cuma enggak ditekankan kalau ini. Mau dikerjakan silahkan, ditinggalkan silahkan. Paham? Kalau yang wajib dia harus dikerjakan. Kedua-duanya sama-sama diperintahkan, cuma bedanya adalah amron jazim sama amron ghairu jazim. Hukmuhu, hukum nadab atau sunnah atau mustahab, ma yaqtadi tsawabu ala fi'lihi wala iqaba ala tarkihi. Yaitu diberikan ganjaran bagi yang mengerjakan dan tidak diiqab bagi yang meninggalkan. Contoh ada sholat sunnah. Ini kan mustahab. Kalau dikerjakan dapat apa? Dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Demikian juga puasa sunnah. Ini hukumnya mustahab. Al-mandub wal mustahabbu was sunnatu wan naflu bimakna wahid. Ini istilah-istilah yang berbeda-beda, cuma maknanya sama. Mandub, mustahab, sunnah, sama naflu, nafilah. Ini apa? Maknanya sama. Anwa'us sunnah, macam-macam sunnah. Atau macam-macam mustahab. Saya sebutkan di papan tulis. Anwa'us sunnah. Anwa'us sunnah. Yang pertama ada sunnah muakkad. Pernah dengar sunnah muakkad? Sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan. Nah, kalau sunnah muakkad ini apa yang didawamkan oleh Nabi? Nabi senantiasa mengerjakannya. Hampir-hampir Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dia dawamkan. Contoh, sholat witir. Ini hampir Nabi tidak pernah meninggalkannya. Baik itu safar ataupun mukim. Ini adalah sunnah muakkadah. Demikian juga sholat tarawih. Cuma Nabi meninggalkannya karena takut dianggap wajib. Ini sangat ditekankan. Demikian juga sholat subuh 2 rakaat. Sholat subuh, sholat sunnah sebelum subuh itu. Ya, sholat sunnah qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Ini sangat ditekankan. Kata atau kalimat yang menunjukkan Nabi itu dawam
adalah kana. Kana. Kalau Bapak pernah baca hadis, biasanya ada di awal itu kana. Kana Rasulullah. Kana Rasulullah, kana Rasulullah, maka menunjukkan ini perbuatan ini adalah dawam. Karena dalam kaidah usul fikih bahwasanya kana ini tuti faedah dawam, memberikan faedah dia berkesinambungan dikerjakannya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashril awakhiri. Adalah Nabi beriktikaf 10 terakhir. Ini menunjukkan apa? Sunnah ini muakkad, ditekankan, paham? Yang kedua adalah sunnah ghairu muakkad. Sunnah yang tidak ditekankan. Sunnah ghairu muakkad. Yang tidak ditekankan. Maka dalam hal ini kadang Nabi mengerjakan, kadang Nabi meninggalkannya. Namanya ghairu muakkad. Seperti puasa sunnah, ya, Senin Kamis kadang Nabi mengerjakan, kadang juga meninggalkannya. Yang berikutnya adalah sunnah fadilah wa adab. Sunnah yang sifatnya keutamaan dan adab saja. Sunnatu yang merupakan al-fadilah. Fadilah, keutamaan atau adab saja. Dia tidak ditekankan, tidak pula tidak ditekankan. Seperti tata cara tidur Rasulullah, tata cara makan Rasulullah, dan selainnya. Ini apa? Ini merupakan adab. Ya, adab makan, adab tidur, dan yang lainnya. Ini merupakan keutamaan kalau kita mengerjakannya. Bukankah Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kita hapus ini. Sekarang sigo al-mustahab atau sigo sunnah. Bentuk-bentuk yang menunjukkan itu adalah sunnah, itu adalah mustahab. Sigo bentuk-bentuk sunnah atau mustahab. Mustahab. Yang pertama adalah fi'lun nabi. Fi'lun nabi. Perbuatan nabi, hukum asalnya itu adalah mustahab, sunnah. Kecuali yang diwajibkan sebagaimana kita jelaskan tadi pagi, paham? Ada perbuatan nabi yang wajib diikuti, ada pula yang mustahab. Kita ikuti dapat pahala, enggak diikuti enggak dapat dosa. Paham? Tapi hukum asal perbuatan Nabi adalah apa? Mustahab, sunnah. Yang kedua adalah at-targhibu fil fi'li. Ini ada anjuran untuk mengerjakannya. At-targhib, fil fi'li. Fil fi'li. Ada anjuran. Contoh, man bana masjidan. Barang siapa yang membangun masjid, maka dia akan dibangunkan masjid di mana? Di surga nanti, paham? Ini menunjukkan apa? Di sana ada keutamaan, ada anjuran. Maka membangun masjid itu hukumnya apa? Sunnah atau mustahab. Yang ketiga adalah al-amru. Perintah. Al-amru, perintah. Perintah kan hukum asalnya apa? Wajib. Tapi ada as-sorif, ada pemaling. Sorif, ada pemaling.
Al-amru sharif ila al-mustahab. Perintah yang dipalingkan kepada mustahab. Contoh banyak sekali di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Sallu qoblal maghribi in syi'ta. Sallu, ini kata Rasulullah, sallu. Ini kan perintah ya. Salatlah sebelum maghrib, yaitu salat sunnah. Qoblal maghrib. Salat sunnahlah sebelum maghrib. Ini perintah, paham? Tapi ada yang memalingkannya. In syi'ta. In syi'ta. Jika kamu ingin. Berarti apa? Perintah di sini yang tadinya wajib dipalingkan kepada mustahab. Jika kamu mau kerjakan, jika enggak apa-apa. Nah, ini namanya pemaling. Pemaling dari yang wajib menjadi mustahab. Yang keempat adalah zikru sawab. Zikru as-sawab. Menyebutkan pahala. Jadi kalau ada hadis, ada perbuatan kemudian dibarengkan pahalanya, maka perbuatan tersebut menunjukkan apa? Sunnah. Sini contohnya man bana lillahi masjidan. Contoh yang lain, barang siapa yang memberikan sedekah, barang siapa yang tersenyum maka dia akan begini, barang siapa yang begini maka dia akan begini. Paham? Ini menunjukkan apa? Sunnah. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka itu lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan apa? Sunnah, karena disebutkan keutamaannya. Yang berikutnya adalah at-tasrihu bi afdoliyah. Zikru al-afdoliyah. Menyebutkan afdoliyah, ini yang lebih afdol. Kalau ini lebih afdol, berarti mengerjakannya ini apa? Mustahab. Seperti contoh falgusdu afdol. Mandi pada hari Jumat itu afdol. Berarti kalau enggak ditinggalkan mandi Jumat tersebut, berarti ada fadlun. Masih ada keutamaan. Tapi yang ditinggalkan adalah apa? Afdol, yang paling utama. Berarti apa? Kalau meninggalkan afdol, ada fadlun. Berarti tidak masuk dalam kategori dosa. Paham? Kalau saya mengatakan seperti ini, barang siapa yang makan ote-ote itu lebih afdol, lebih utama daripada makan tahu isi. Kalau dia meninggalkan makan ote-ote, berarti dia makan yang lain, taruhlah tahu isi, berarti mendapatkan keutamaan. Paham? Meninggalkan makan ote-ote tidak berdosa. Karena kalau dia beralih kepada yang lainnya, maka masih mendapatkan keutamaan. Tapi yang ditinggalkan apa? Yang lebih utama. Kalau saya mengatakan seperti ini, barang siapa yang menikahi perawan, maka itu apa? Lebih afdol. Kalau dia menikahi janda, haram nih? Enggak. Kenapa? Karena menikahi janda ada fadlun, ada keutamaan. Paham? Tapi yang ditinggalkan apa? Lebih utama. Sekarang at-tasrihu bi anna dzalika sunnah. Menyebutkan annal fi'la, bahwasanya perbuatan itu sunnah. Ini Rasulullah sendiri yang menyebutkan, oh ini perbuatan ini sunnah. Seperti contoh Rasulullah mengatakan sholat taraweh itu adalah sunnah. Wasanantu lakum qiyamahu. Aku sunnahkan kalian
yaitu apa? Qiyamul lail, salat tarawih. Demikian juga tak kalah ada kisah seorang badui membawa sedekah, paham? Bawa sedekah. Kemudian para sahabat yang lain ikut berbondong-bondong bersedekah juga. Kemudian kata Rasulullah, man sanna sunnatan fil Islam. Tuh lihat. Berarti apa? Sedekah yang diberikan oleh sahabat tadi ini adalah sunnah, karena Rasulullah menjelaskan ini perbuatan sunnah. Nah, ini beberapa dilalatu al-mustahab, hal-hal yang menunjukkan perbuatan itu adalah sunnah atau mustahab. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita pindah ke ini, ke al-mubah? Nah, kita pindah ke al-mubah. Mubah ini kenapa saya taruh di tengah? Di tengah antara dua hal. Antara perintah melakukan dan perintah meninggalkan. Maka di tengah-tengahnya apa? Mubah. Tidak diperintahkan melakukan, tidak diperintahkan pula mengerjakan. Nah, ini adalah mubah. Maka dia di tengah antara wajib dan haram, di tengah antara mustahab dan makruh. Dia tidak diberikan juga pahala tatkala meninggalkannya sebagaimana makruh. Dia tidak pula diberikan ganjaran ketika mengerjakannya sebagaimana mustahab. Paham? Jadi dia di tengah-tengah. Babus salis, bab yang ketiga, al-mubahu. Al-mubah lugatan al-ma'dzun, yaitu yang diizinkan. Al-ma'dzun, diizinkan. Makan nasi, makan gula, bermain bola, ini diizinkan. Tidak ada larangannya. Secara istilahan, ma khuyira bainal fi'li wat tarki. Diberikan pilihan antara mengerjakan dan meninggalkannya. Terserah antum, mau kerjakan silahkan, mau meninggalkan silahkan. Tidak ada ganjaran apa-apa. Kecuali dia niatkan, kecuali dia niatkan. Contoh dia main bola, perkara mubah, paham? Tapi dia niatkan agar dia sehat, agar dia kuat bangun sholat malam nanti. Maka apa? Perbuatannya ini mendapatkan pahala. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Tapi kalau dia main game, sibuk main game, tapi dia terlalaikan dari sholat subuh berjamaah, maka main gamenya ini haram. Kenapa? Karena wasila ilal haram. Karena dia mengantarkan kepada perbuatan yang haram, yaitu meninggalkan sholat berjamaah. Jadi perkara mubah ini terkadang bisa menjadi haram, terkadang bisa menjadi mendapatkan pahala, tak kalah tergantung niatnya. Hukmuhu la yata'allaqu bi fi'lin wa tarkin sawabun wala iqabun. Hukumnya tidak berkaitan dengan perbuatan ataupun meninggalkan pahala ataupun iqab. Tidak ada pahalanya, tidak ada iqabnya kalau dia meninggalkan atau mengerjakannya. Nah, ini hukumnya mubah. Dia mau kerjakan gak dapat pahala, dia tinggalkan pun gak ada dapat dosa. Al-hillu wal jaizu wal mubahu bimakna wahid. Hillu halal, jaiz boleh, mubah ini maknanya sama semua. Kalau Bapak pernah melihat kalimat halal, paham? Halal berarti dibolehkan, bukan berarti diwajibkan ataupun lawannya diharamkan. Paham Pak? Kalimat halal. Halal itu berarti apa? Dibolehkan untuk mengkonsumsinya, untuk menggunakannya, bukan berarti wajib. Kalau sekiranya ada apa? Ada label halal dari MUI, berarti apa? Telah diizinkan dikonsumsi. Anwa'ul ibah,
macam-macam mubah. Ada perkara mubah yang diizinkan oleh syariat. Sekarang macam-macam mubah. Anwa'u al-mubah. Macam-macam mubah itu ada dua. Al-mubahu syar'iyah. Mubah syar'iyah. Apa maksudnya mubah syar'iyah itu? Yaitu yang dikenal dari sisi syariat kemubahannya. Contoh, Allah berfirman di sini, "Uhilla lakumul lailatas siyamir rafasu ila nisaikum." Dibolehkan bagi kalian pada malam, ya, malam Ramadan untuk berjima. Apakah diwajibkan? Apakah disunnahkan? Enggak. Tapi apa? Dibolehkan, silahkan. Ini dari sisi pembolehannya dari sisi syariat. Demikian juga dalam surah Al-Maidah ayat 2 itu disebutkan wa idza ahlaltum fastadu. Apabila kalian telah halal, yaitu boleh selesai dari ihram, maka fastadu, yaitu berburulah. Paham? Ini dihalalkan, dibolehkan dari sisi syariat. Yaitu apa? Berburu. Apakah berburu ini hukumnya wajib? Enggak. Apakah hukumnya haram? Haram muqayyad, yaitu bagi mereka yang sedang ihram. Selesai ihram kembali kepada kehalalan, yaitu kebolehan untuk berburu. Al-ibahatul aqliyah. Yang kedua adalah ibahatu al-aqliyah. Al-mubah, mubah dari sisi akal. Aqliyah. Contoh, ibahatu ar-riba qabla al-Islam. Dibolehkannya riba sebelum datangnya Islam. Jadi zaman jahiliyah ya riba boleh-boleh aja di sana. Tapi ketika datang Islam, riba menjadi halal. Contoh mubah yang lain dari sisi akal. Makan gula. Makan gula. Itu diharamkan atau diwajibkan? Dibolehkan. Ini dari sisi akal. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Demikian juga makan nasi satu kentong gitu ya. Satu periuk besar. Ini dibolehkan? Nah, dibolehkan. Tapi jangan sampai melalaikan hal yang wajib. Coba berikan contoh mubah. Naik motor. Ini dibolehkan dari sisi apa? Akal. Bukan dari sisi syariat. Antum? Minum es teh bagi yang tidak berpuasa. Antum? Main PS. Itu boleh. Itu syariat. Itu syariat. Mubah tapi dari sisi syariat. Paham? Coba. Speaker untuk azan. Itu apa? Mubah dari sisi syariat. Tapi di sana ada isyarah dari dari Bilal dan yang lainnya agar menggunakan mukabbiros saut, menggunakan pembesar suara. Kenapa? Karena dia kan naik di atas teriak. Ini ada isyarah agar menggunakan pengeras suara. Demikian juga tatkala Rasulullah mau nyeru sahabat yang lain, ada memang sahabat yang tukang manggil orang. Ya, ada sahabat, saya lupa namanya. Dia kalau mau Rasulullah memanggil dari jarak jauh, hanya cukup manggil sahabat ini, sahabat teriak. Teriak, dia besar suaranya. Ini ada isyarat untuk apa? Menggunakan pengeras suara. Pak, belakang.
pakai kaos kaki sholat. Nah, boleh mubah. Ini secara apa? Secara syariat atau akal? Nah, secara akal. Kalau pakai sepatu atau pakai sandal itu secara syariat. Dianjurkan, disunahkan. Belajar menggunakan papan tulis. Ini perkara yang mubah ya. Itu? Nonton apa? Nonton TV. Ini adalah perkara yang mubah. Tapi alat itu kadang mengantarkan ke neraka, kadang mengantarkan ke surga. Tapi hukum asalnya dia mubah. Tergantung tujuan. Kalau tujuan yang baik, maka al-wasailu laha ahkamul maqasid. Mencatur itu melalaikan. Iya. Dia permainan yang melalaikan. Tapi dia hukum asalnya mubah dia. Permainan-permainan itu hukum asalnya mubah. Tapi kebanyakan ditemukan di lapangan orang mencatur. Nggak tahu kalau itu hadisnya. Kalau apakah dia bagian dari maisir? Nggak tahu. Ataukah alat maisir? Tapi biasanya dadu itu dipakai untuk alat maisir, untuk berjudi. Itu bukan itu. Permainan anak-anak aja. Nah, sekarang siyagul mubah. Sigoh mubah. Bentuk-bentuk yang menunjukkan ini perkara mubah. Sigotu al-mubah. Yang pertama adalah al-amru sharif an fadila wal manduf. Ada perintah amar, tapi dia dipalingkan sharif. Dipalingkan dari wajib dan mustahab. Maka dia apa? Menjadi mubah. Contoh tadi dalam surah Al-Maidah ayat 2 itu. Wa idza halaltum fashtadu. Apabila kalian telah halal, maka berburulah. Paham? Berburu ini di sini kalimatnya perintah. Tapi dipalingkan, apa yang memalingkannya? Yaitu perbuatan yang diperintahkan tadi. Ini gambarannya gini. Perintah kepada hal yang mubah menjadi mubah. Paham Pak? Kalau saya bilang kepada antum, makanlah. Makan ini, perbuatan makan ini adalah perbuatan yang mubah, paham? Saya perintahkan, maka perintah saya menjadi mubah karena perintahnya kepada hal yang mubah. Kalau saya bilang tidurlah kamu, maka perintah saya ini hukumnya apa? Mubah karena perintahnya kepada hal yang mubah. Nah itu. Nah demikian juga ini dalam surah Al-Jum'ah. Idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Apabila mereka melihat perdagangan atau permainan senda gurau gitu, mereka berpaling darimu dan meninggalkanmu dalam keadaan berdiri lagi khutbah. Nah, di sini ada hal yang menunjukkan itu adalah mubah. Yaitu apa? Tijaro walahu. Perdagangan dan permainan itu adalah perkara yang mubah. Kenapa? Karena Allah dalam ayat ini tidak mengingkari sahabat itu meninggalkan Rasulullah terus pergi ke perdagangan sana membeli sesuatu. Kalau sekiranya ini adalah mungkar, ada suatu hal yang wajib dia kerjakan, maka meninggalkannya apa? Menjadi haram.
Tapi para sahabat pergi aja, tapi enggak ditegur oleh Allah. Dalam surah Al-Jumu'ah, akhir surah Al-Jumu'ah itu, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Nabi sedang berdiri menyampaikan nasihat, khutbah atau apa gitu ya. Terus pergi mereka. Kul ma indallahi khairum minallah wa minat tijarah. Lihat, di sisi Allah itu lebih baik daripada yang mereka pergi ke sana. Ini menunjukkan apa? Perkara yang mubah. Sekarang yang berikutnya adalah iqrarun nabi, penetapan nabi. Penetapan nabi walam yadullu dan tidak menunjukkan, walam yadulla ala wujub wal mustahab. Penetapan nabi kepada suatu perbuatan sementara tidak ada yang menunjukkan itu wajib ataupun mustahab. Contoh, ada seorang pemuda Habasyah sedang bermain-main latihan perang di dalam Masjid Nabawi. Dilihat oleh Nabi. Dilihat, ditonton lagi. Paham? Ditonton lagi. Ini kan penetapan kan dari Nabi. Penetapan dari Nabi tentang hal itu. Tapi ini tidak ada yang menunjukkan, bermain-main pedanglah kamu di dalam masjid. Atau ada anjuran. Enggak ada. Enggak ada perintah, enggak ada anjuran. Maka hukum tersebut apa? Menjadi mubah. Demikian juga tatkala Anas bin Malik diperintahkan beli sesuatu. Anas bin Malik ini kan masih kecil. Terus dia singgah bermain-main sama teman-temannya yang masih kecil. Begitu dilihat sama Nabi, Nabi tersenyum saja. Berarti apa? Penetapan Nabi terhadap perbuatan Anas bin Malik ini adalah sunnah. Paham? Ini adalah mubah. Ya, kenapa? Karena Nabi tidak menghardiknya, tidak menugurnya, tidak melarangnya, dan tidak pula memerintahkannya langsung, ya Anas pergi kamu cepat ke pasar. Karena perintah saya wajib. Enggak. Nabi tersenyum saja. Berarti penetapan Nabi ini adalah perkara yang mubah. Yang berikutnya alfadut tadullu alal ibah. Lafat-lafat yang menunjukkan perbuatan itu adalah mubah. Lafat-lafat tadullu yang menunjukkan, tadullu alal ibah yang menunjukkan perbuatan mubah. Seperti halal, udzina, diizinkan. Seperti halal, udzina. Terus la junaha, tidak ada dosa. La junaha. Nah, ini adalah perkara-perkara yang mubah dari sisi lafaz. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, wa idza halaltum, apabila kalian telah halal. Berarti telah mubah. Fastadu, maka berburulah. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholati. Apabila kalian melakukan perjalanan di bumi, di atas bumi, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqosor salat. Berarti apa? Mengqosor salat ini adalah mubah karena tidak ada dosanya. Kemudian perkataan Rasulullah, if'al wala haraj, kerjakanlah dan tidak ada dosa bagimu. Nah, kalau sahabat bertanya pada tanggal 10, kan ada 4 hal yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah bagi jemaah haji. Motong rambut, nyembelih hewan kurban, kemudian lempar jumroh aqobah, sama sya'run, memotong rambut, yaitu halq. Sahabat bertanya, yang mana kalau sekiranya dikedepankan ini? If'al wala haraj. Ditanya lagi, kalau saya mengedepankan motong rambut, if'al wala haraj, lakukan, tidak ada dosa bagimu, berarti boleh, paham?
Tanya lagi, saya mengedepankan motong hewan kurban. If'al wala haraj, lakukanlah dan tidak ada dosa. Menunjukkan apa? Boleh mengedepankan yang mana saja dari keempat perbuatan tersebut. Motong rambut, ataukah nyembelih, ataukah melempar jumroh, ataukah memotong rambut tadi. Kemudian berikutnya yang terakhir sukutu syar'i an fi'li ma. Sukutu syar'i, diamnya syariat, an fi'li ma, tentang sesuatu perbuatan. Contoh, kita makan gula, makan buah-buahan, ini syariat mendiamkannya. Kalau sudah didiamkan oleh syariat, nggak usah lagi cari-cari tentang haram atau wajibnya. Berarti hukum asalnya apa? Mubah. Baik dari sisi makanan, baik dari sisi perbuatan, adat istiadat yang didiamkan oleh syariat, sudah, maka kembali kepada hukum asal, itu mubah. Sebagaimana dalam kaidah fikih itu. Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29 itu, khalaqalakum ma fil ardi jami'ah walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah yang menciptakan buat kalian apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Sesuatu yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita, apakah ini haram? Enggak. Apakah ini mubah? Iya, perkara yang mubah. Kita mungkin masuk ke dalam hutan, dapat buah aneh, yang aneh-aneh, yang enggak pernah kita lihat, enggak pernah kita jumpai. Kita rasa, Masya Allah, manis buah ini. Gimana hukum makan buah ini? Halal. Mubah, makan saja. Nah, insyaallah kita besok lanjutkan lagi tentang makruh dan haram. Ada yang mau ditanyakan ini? Wajib, karena ada perintah di situ. Warhaqul liha, perintah. Panjangkanlah jenggot. Ada perintah di sana. Dan ini perkataan Nabi. Paham? Perkataan Nabi. Kita ketahui tadi pagi bahwasanya seluruh perkataan Nabi itu adalah hujjah, wahyu. Kalau dibarengkan dengan khaliful majus, nah gimana caranya nih menyelesaikannya? Disuruh manjangkan jenggot, potong kumis, selisihi Yahudi, selisihi majusi. Nah gimana mafhum mukhalafahnya? Kalau Yahudinya panjangkan jenggot, potong kumis, antum selisihi Yahudi dari sisi apa? Panjangkan kumis, potong jenggot gitu. Nah enggak, ini apa? Aglabiyah. Golibnya orang-orang majusi itu apa? Panjang kumisnya, potong jenggotnya. Bukan berarti kalau mereka pelihara jenggot, potong kumis, kita lagi selisihi mereka, enggak. Ada yang lain? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta